wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Pada pertemuan kemarin, kita telah belajar mengenai pola-pola penemuan baru dalam perubahan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, coba adik-adik semuanya bisa mengamati gambar berikut ini. Nah, apa yang terlihat dan apa yang terjadi pada gambar itu? Ya, novel coronavirus atau COVID-19 ini merupakan salah satu pandemi atau wabah yang saat ini sudah mengglobal di seluruh dunia. Ternyata, novel coronavirus atau COVID-19 ini berdampak pada aspek-aspek kehidupan masyarakat atau bidang-bidang kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya, pada gambar yang pertama yang di atas, itu adalah gambar bagaimana munculnya kebiasaan baru dari masyarakat untuk menggunakan masker. Mungkin ini juga menjadi satu budaya baru, di mana masyarakat sudah mulai peduli dengan kesehatannya masing-masing dengan semakin ketat mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan dari pemerintah. Kemudian, gambar yang kedua, adanya layanan kesehatan yang berbasis daring atau online. Mungkin sebelumnya kalau kita sakit itu langsung ke dokter gitu. Nah, saat ini sudah mulai menghindari pertemuan secara langsung. Oleh karenanya banyak berkembang aplikasi atau pelayanan dari media yang menyediakan bagaimana sih caranya bisa tetap berkonsultasi dengan dokter tetapi tidak harus bertemu secara langsung karena adanya kebijakan untuk tidak berpergian di luar rumah secara dalam jangka waktu yang sering, dan lain sebagainya. Gambar selanjutnya adalah wabah PHK akibat COVID-19. Jadi, menurut data Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, ini mencatat bahwa ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, hal ini diakibatkan karena terhentinya kegiatan operasional perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Yang terdampak tidak hanya dari sektor yang formal yang harus WFH dan lain sebagainya, tetapi juga sektor informal, mereka dengan penghasilan yang menengah ke bawah, kemudian terlebih lagi yang di sektor informal seperti mereka yang bekerja sebagai pengemis, kemudian pengamen, otomatis tidak dapat penghasilan selama wabah COVID-19 ini, seperti itu. Nah, kemudian gambar selanjutnya adalah gambar pelayanan makanan yang dilakukan secara drive-thru. Nah, lagi-lagi ini dilakukan juga untuk mengurangi kontak fisik antara pembeli dan penjual. Paling tidak ini memperkecil jarak di antara kedua orang tersebut. Kemudian gambar yang selanjutnya di bidang seni nih ada juga hashtag di rumah aja dari catatan Najwa, yaitu dengan mengadakan konser secara daring atau online. Jadi saat ini terlihat bagaimana para public figure sekarang sudah mulai beralih lebih banyak menghabiskan kegiatannya secara online, termasuk dalam mengadakan konser. Nah, ini dari gambar-gambar yang adik-adik sudah lihat tadi memperlihatkan bagaimana sih dampak dari coronavirus ternyata sangat berdampak luas bagi bidang-bidang kehidupan masyarakat. Seperti tadi munculnya kebiasaan dan budaya baru dari masyarakat untuk mengenakan masker, budaya bermasker. Kemudian layanan kesehatan yang dilayani secara daring atau secara online. Kemudian juga adanya pelayanan makanan dilakukan secara drive-thru atau online, dan adanya konser seni musik yang juga dilaksanakan secara online. Nah, dari contoh-contoh ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan. Seperti yang tadi wabah PHK, ini tentu tidak dikehendaki oleh masyarakat adanya PHK. Kemudian yang bermasker, mungkin sebelum adanya COVID, menggunakan masker itu dianggap hal yang membuat nafas kita itu sulit untuk bernafas seperti itu. Tetapi karena posisinya sedang COVID-19, jadi mau tidak mau masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, dari gambar-gambar yang sudah kita bahas tadi,
Yuk kita lanjut ke materi kita, yakni mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi, bentuk-bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Nah, yang pertama adalah berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya sendiri, perubahan ini dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Apa itu evolusi? Jadi, evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam proses yang lambat dan waktu yang cukup lama. Evolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan kecil atau perubahan yang tidak mempengaruhi lembaga. Lembaga itu kan merupakan kumpulan norma-norma, sedangkan asosiasi adalah wadah atau tempatnya. Nah, perubahan evolusi ini juga ternyata dilatar belakangi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri antara kebutuhan hidup terhadap perkembangan masyarakat. Apa saja contoh dari evolusi? Contoh dari evolusi adalah sistem transaksi yang sebelumnya itu dilakukan dengan cara barter atau menukarkan barang, kemudian semakin berkembang dengan penggunaan mata uang atau uang tunai yang masih kita gunakan hingga saat ini, dan berkembang lagi dengan model e-money dengan menggunakan kartu, cukup menggunakan kartu, kemudian berkembang lagi menggunakan barcode, scan barcode. Dengan kita men-scan barcode, kita bisa membeli makanan atau produk yang kita inginkan tanpa harus mengeluarkan uang secara tunai. Nah, perkembangan dari sistem transaksi ini merupakan salah satu contoh dari evolusi, dan memang pada prosesnya ini pun berjalan lambat gitu karena ada masa, ada tahap per tahap seperti itu. Contoh yang lain misalnya ini, siapa yang tahu gambar dari ini? Gambarnya grup Korea ya, boyband Korea. Nah, boyband Korea ini ternyata juga menjadi satu gaya hidup baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Asia ya, sebagai penggemar musik atau mungkin dramanya dari Korea. Nah, ternyata hal ini memunculkan budaya-budaya baru di masyarakat, seperti contohnya mulai dari gaya rambut, kemudian gaya berpakaian, atau girl band dan boy band yang ada di Indonesia ini meniru dari budaya yang ada di Korea. Nah, ternyata dari peniruan tersebut memunculkan lifestyle atau tren tersendiri di masyarakat dan hanya berpengaruh pada bidang-bidang tertentu gitu. Jadi memang perubahan ini kan tidak berpengaruh secara luas di masyarakat, melainkan mungkin hanya di bidang fashion atau di bidang seninya seperti itu. Nah, jadi evolusi ini juga merupakan perubahan yang tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas gitu, melainkan hanya di bidang-bidang tertentu. Dan evolusi juga tidak selalu berjalan secara lambat, tetapi juga bisa saja secara cepat. Nah, hanya saja di sini teman-teman atau adik-adik semuanya perlu mengetahui konsep dari evolusi sendiri yang memang terjadi dalam proses lambat dan waktu yang cukup lama gitu. Nah, selanjutnya, apa itu revolusi? Jadi, revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, perubahan revolusi ini mempengaruhi lembaga atau bisa diartikan sebagai perubahan yang mempengaruhi dasar-dasar dari berfungsinya suatu masyarakat. Dan tentu dari revolusi ini memiliki pengaruh yang cukup besar karena balik lagi tadi, karena mempengaruhi lembaga, jadi ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Seperti itu. Dan perubahan ini dapat direncanakan atau tidak direncanakan, dan juga dapat dilakukan dengan kekerasan atau secara damai. Nah, ukuran cepat tidaknya dari revolusi ini bersifat relatif. Sebagai contohnya, dari revolusi, adanya revolusi Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan peristiwa proklamasi, ini menandakan suatu momentum yang sangat penting dan berarti bagi masyarakat Indonesia, dan tentu berdampak secara luas bagi masyarakat, mulai dari misalnya di bidang pemerintahan itu menyusun ulang bagaimana strategi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan pasca kemerdekaan. Kemudian dalam hal pendidikan tentu adanya perbaikan-perbaikan pendidikan yang sebelumnya itu dilakukan
tetapi mungkin masih mengalami banyak kekurangan. Nah, disempurnakan lagi setelah adanya proklamasi kemerdekaan bahkan hingga saat ini seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain ada juga revolusi industri. Nah, revolusi industri yang sebelumnya itu kita belum mengenal revolusi industri, pekerjaan itu masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Ternyata dengan kemunculan revolusi industri ini ternyata mampu mengubah masyarakat Indonesia yang semakin mempergunakan mesin untuk membantu kegiatan perekonomiannya. Makanya kita mengenal istilah industrialisasi itu juga berasal dari awal mulanya dari revolusi industri itu sendiri, seperti itu. Kemudian juga munculnya kesetaraan gender yang pada saat itu kan antara laki-laki dan perempuan bisa bekerja bersama. Nah, tetapi karena seiring berjalannya waktu dengan ada revolusi industri, otomatis yang laki-laki harus bekerja di pabrik misalnya, dan yang perempuan harus di rumah. Nah, di sini mulai muncul tuh perbedaan atau ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi ketika kita menilik ke belakang atau saat-saat ini, itu sudah muncul lagi perjuangan-perjuangan kesetaraan gender. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya aktivis-aktivis perempuan, kemudian juga banyaknya perempuan yang bisa bekerja juga di sektor publik, tidak hanya di sektor domestik seperti itu. Nah, jadi dari proklamasi dan revolusi industri ini merupakan contoh dari adanya revolusi. Nah, coba kalau kita lihat apakah proklamasi ini masa yang cepat? Belum tentu kan. Jadi tentu ini pasti mengalami masa-masa atau akan ada waktu-waktunya seperti itu. Jadi tidak melulu revolusi itu terjadi secara cepat, karena memang ukuran cepat tidaknya itu relatif gitu. Hanya saja yang menjadi patokan dari revolusi ini berpengaruh secara luas bagi dasar-dasar dari struktur dan sistem sosial kehidupan masyarakat. Kemudian tadi adalah contoh atau jenis-jenis bentuk-bentuk perubahan berdasarkan waktunya. Kemudian kalau berdasarkan pengaruhnya itu dibagi menjadi dua, adanya perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat dan hanya berdampak pada sebagian masyarakat, intinya itu di situ. Kemudian juga tidak mempengaruhi perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Contohnya apa? Contohnya di sini Mbak ambil dengan perkembangan musik di Indonesia. Jadi musik di Indonesia ini pada dahulunya sebelum adanya kerajaan Hindu-Buddha, itu musik dilakukan sebagai salah satu bentuk ritual atau penyembahan. Dan musik yang ada pun secara sederhana seperti tepukan, kemudian siulan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa kerajaan Hindu-Buddha berkembang lagi dengan adanya musik itu sebagai hiburan, seperti gamelan ini sebagai salah satu bentuk penghormatan juga kepada tamu yang hadir. Nah, itu fungsinya berarti untuk hiburan kan. Nah, kemudian berkembang lagi pada masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan Portugis ini ternyata ada musik keroncong yang saat ini kita juga masih sempat mendengar ya, musik keroncong. Nah, musik keroncong ini juga berkembang pada saat penjajahan Portugis. Kemudian pada masa Islam masuk, itu berkembang musik gambus yang dengan nuansa gambus. Nah, kemudian hingga saat ini kita banyak mengenal banyak musik-musik gitu, mulai dari pop, jazz, kemudian dangdut, dan masih banyak lagi musik-musik yang mungkin beraliran EDM, menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dari sejarah perkembangan musik itu memperlihatkan bagaimana musik ternyata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Mungkin dahulu
musik dangdut hanya dinikmati dari kalangan menengah ke bawah, tapi saat ini musik dangdut sudah mulai meluas di masyarakat. Seperti contohnya yang musik dari almarhum Didi Kempot ini kan dahulu peminatnya mungkin hanya golongan tua ya, golongan yang usia di atas. Kemudian saat ini sudah mulai digemari oleh para generasi muda juga gitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana perubahan kecil yang ada di masyarakat, dan perubahan musik ini tentu sangat berpengaruh di bidang musik itu sendiri, itu tidak berpengaruh secara luas di bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya. Kemudian perubahan besar. Apa itu perubahan besar? Jadi perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung pada masyarakat. Perubahan ini berdampak pada seluruh masyarakat dan mempengaruhi perubahan pada lembaga kemasyarakatan atau mempengaruhi dasar-dasar penting berfungsinya suatu masyarakat. Jadi kata kunci dari perubahan besar di sini adalah perubahan ini tuh meluas di lapisan masyarakat, dan juga perubahan ini mempengaruhi dasar-dasar penting fungsi masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan kemajuan teknologi dan informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, ini memunculkan berbagai macam perubahan lainnya. Sebagai contohnya, ada sistem perdagangan online, Shopee, Tokopedia, atau online shop yang dikembangkan secara individu. Kemudian adanya perubahan hubungan sosial, seperti menggunakan smartphone, kemudian Zoom, Google Meet. Kemudian adanya sistem pembayaran non-tunai. Kemudian ada juga menjadi sumber pendapatan baru. Jadi dengan pemanfaatan teknologi ternyata membuka peluang usaha bagi mereka yang cakap dalam teknologi, dalam memanfaatkan teknologi gitu. Terus globalisasi dan juga munculnya gaya hidup konsumtif dan praktis. Nah, jadi perubahan kemajuan teknologi dan informasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Nah, itu contoh dari perubahan besar. Jadi intinya perubahan besar itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas dan juga mempengaruhi dasar-dasar penting berfungsinya suatu masyarakat. Seperti yang tadi contohnya kemajuan teknologi kan tidak hanya berdampak pada satu bidang, tetapi hampir di seluruh bidang, seperti materi yang Mbak bahas pada pertemuan sebelumnya gitu. Nah, kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat itu ada dikehendaki dan tidak dikehendaki. Apa itu perubahan sosial dikehendaki? Kalau kita mendengar kata dari sudut katanya dikehendaki, berarti perubahan itu diinginkan dari masyarakat. Jadi perubahan dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan dari pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut, atau agent of change. Nah, perubahan ini diharapkan masyarakat dan memberikan dampak positif. Karena ini sifatnya dikehendaki, pasti kita mengharapkan hal-hal yang positif. Jadi perubahan ini tuh diharapkan masyarakat dan inginnya goals-nya itu adalah memberikan hal yang positif gitu. Nah, pada perubahan ini masyarakat memiliki kuasa untuk mengubah norma. Contohnya yang tadi, Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Tentu Deklarasi Kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan dalam rangka untuk memerdekakan bangsa Indonesia yang sebelumnya dijajah selama beratusan tahun, kemudian juga ingin mewujudkan suatu negara yang bisa berdiri sendiri, seperti itu. Nah, contoh lainnya itu ada pada gambar pertama. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, itu adalah potret dari Kampung Ramah Anak. Kampung Ramah Anak yang berada di Jogja, yaitu Kampung Ramah Anak Leles. Dan itu hanya lingkup 1 RW, tetapi dari Kampung Ramah Anak itu ternyata mewujudkan berbagai hak-hak anak.
karena adanya kampung ramah anak sendiri dilatar belakangi karena yang pertama karena adanya kekerasan pada anak, kemudian yang kedua anak-anak yang masih terlalu lekat dengan gadget, kemudian yang ketiga tidak adanya ruang bermain karena posisi dari Leles Yogyakarta ini berada di pusat kota seperti itu, maka muncullah inisiatif dari masyarakatnya untuk mewujudkan kampung ramah anak gitu. Nah, itu adalah contoh dari perubahan yang dikehendaki. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah ini ya, wisata edukasi di suku Baduy. Nah, wisata edukasi di suku Baduy ini juga sebagai salah satu bentuk perubahan yang dikehendaki karena sebelumnya mungkin suku Baduy tidak menerima pendatang masuk ke wilayahnya karena kan suku Baduy sendiri sangat memiliki aturan yang dianut oleh masyarakatnya secara ketat dan tidak begitu, pada saat itu belum menerima adanya masyarakat baru yang masuk karena khawatir adatnya ini akan berubah atau adatnya ini akan pudar dari masyarakatnya sendiri. Tapi ternyata di Baduy sendiri tetap norma nilai yang ada itu tetap dipegang teguh oleh mereka walaupun banyak masyarakat yang berwisata untuk mengunjungi tempat atau wilayah di suku Baduy ini gitu. Nah, ini adalah contoh dari perubahan yang dikehendaki karena dari suku Baduynya ini memang menginginkan untuk adanya wisata edukasi suku Baduy karena suku Baduy ini juga memiliki potensi alam yang masih sangat murni atau masih sangat alami sehingga berpeluang untuk menarik para wisatawan dan tidak hanya itu tetapi juga tentu membantu dalam hal perekonomiannya. Nah, itu adalah perubahan dikehendaki. Nah, selanjutnya adalah perubahan tidak dikehendaki. Apa sih perubahan tidak dikehendaki? Jadi perubahan tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Dan perubahan ini tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena tidak diharapkan, biasanya menimbulkan pertentangan di masyarakatnya. Contohnya apa? Contohnya dengan sistem pertanian yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan membajak sawah menggunakan kerbau, kemudian adanya kerjasama di antara para petani dalam menanam dan memanen sawah atau membajak sawah, saat ini sudah mengalami peralihan menjadi menggunakan mesin traktor. Nah, ini sebagai contoh perubahan yang tidak dikehendaki. Yang tidak dikehendakinya itu dalam hal masyarakat menjadi individualis. Kalau perubahannya sendiri mungkin dikehendaki, perubahan alat yang digunakan, tetapi dalam hal dampak yang dimunculkan dari adanya perubahan yang dikehendaki tersebut, ini memunculkan sikap individualisme dari para petani misalnya, atau gotong royong sudah mulai memudar. Nah, itu contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian ada juga wabah PHK akibat COVID-19. Jadi adanya wabah PHK akibat COVID-19 ini tentu perubahan yang tidak dikehendaki bagi masyarakat karena merugikan dari sisi perekonomiannya juga. Mereka tidak bisa menyambung hidupnya, kemudian juga tidak hanya berdampak oleh sebagian masyarakat tetapi secara luas. Nah, ini adalah contoh perubahan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya adalah perubahan berdasarkan arah perkembangan. Jadi, bentuk perubahan berdasarkan arah perkembangan dibagi menjadi dua, ada progres dan regres. Apa itu perubahan progres? Perubahan progres ini mengarah pada suatu kemajuan. Dan perubahan ini juga terjadi bisa karena direncanakan sebelumnya dalam rangka mewujudkan tujuan perubahan ke arah pembangunan atau perbaikan. Jadi kata kunci dari perubahan progres adalah kemajuan dan juga dalam rangka mewujudkan pembangunan atau perbaikan di satu masyarakatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kebijakan otonomi daerah. Jadi dengan adanya kebijakan otonomi daerah, wewenang atau tugas itu diberikan secara penuh kepada daerah-daerah masing-masing. Jadi daerah memiliki haknya untuk mengembangkan wilayahnya.
Sebagai contohnya, desa yang memiliki potensi dalam hal potensi alam, tentu mereka berkeinginan untuk mengembangkan misalnya menjadikan desa wisata, atau ada juga desa yang ternyata memiliki masalah dalam hal sarana prasarana seperti terkendala dalam hal jalan yang belum tersedia atau jalannya itu masih belum layak untuk digunakan, belum diaspal. Nah, berarti itu kembali lagi bagaimana dari kebijakan dari daerahnya masing-masing dalam melihat masalah, permasalahan atau peluang yang ada di desanya masing-masing atau daerah masing-masing. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kebijakan otonomi daerah. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah regres. Regres ini adalah perubahan yang mengarah pada suatu kemunduran. Perubahan ini dapat terjadi sebagai perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Pasti ya, dalam satu perubahan kalau mengarah kemunduran pasti tidak diinginkan oleh masyarakatnya. Contohnya apa? Contohnya, perkembangan smartphone ini tentu merupakan perubahan progres, akan tetapi ternyata ada perubahan regres yang muncul di situ, yaitu dengan beredarnya berita hoax atau mungkin kejahatan digital, entah penipuan, entah bullying. Nah, hal-hal seperti itu yang merupakan satu bentuk perubahan yang mengarah pada kemunduran. Padahal pada mulanya dengan perkembangan gadget ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, tetapi karena munculnya hal-hal yang tidak dikehendaki masyarakat, akhirnya memunculkan berbagai kejahatan media sosial gitu. Nah, contoh yang lain adalah kesenjangan sosial antara pemukiman yang biasa saja dan juga pemukiman yang elit. Nah, ini adalah contoh dari regres juga. Pada awalnya niatnya ingin mengembangkan suatu wilayah dengan fasilitas yang bagus, tetapi ternyata sangat terlihat bagaimana kesenjangannya dengan pemukiman masyarakat biasa yang tidak sebagus dari orang elit gitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana kesenjangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bentuk perubahan sosial selanjutnya adalah berdasarkan struktur dan proses. Jadi perubahan ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Apa itu perubahan struktur? Perubahan struktur adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pembaharuan di masyarakat yang bentuknya menyeluruh dan dapat menyebabkan struktur dan sistem masyarakatnya berubah. Contohnya, terlihat ya pada gambar pertama, itu adalah penjara Bastille yang berusaha dihancurkan oleh masyarakatnya, dan penghancuran penjara Bastille ini sebagai salah satu simbol keruntuhan dari kekuasaan raja pada masa itu gitu. Karena pada saat itu sebelum ada revolusi, kekuasaan yang dijalankan sangatlah tidak adil di mata masyarakat karena penuh dengan adanya diskriminasi, seperti misalnya dalam hal pemerintahan yang boleh bekerja di kerajaan adalah mereka yang keturunan bangsawan atau keturunan dari kerajaan itu sendiri. Akan tetapi masyarakat biasa yang memiliki ahli dan profesi di bidang tersebut tidak bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di kerajaan. Kemudian juga adanya anggapan bahwa raja itu selalu benar, dan juga masih banyak lagi yang akhirnya memantik emosi dari warganya untuk menuntut adanya keadilan dan kebebasan dari masyarakat, hingga akhirnya tercetuslah revolusi Prancis. Dan hingga saat ini terlihat bagaimana sistem tatanan kehidupan dari masyarakat Prancis yang mengalami perubahan. Nah, contoh yang kedua adalah politik apartheid. Jadi politik apartheid ini dahulunya dijalankan dengan cara mendiskriminasi antara pihak atau ras yang berkulit hitam dan berkulit putih. Dan diskriminasi ini tidak hanya dalam hal warna kulitnya saja, tetapi juga dalam hal ekonomi. Jadi perekonomian dikuasai oleh ras yang berkulit putih. Kemudian juga ras kulit hitam ini seringkali dijadikan budak oleh kulit putih. Kemudian juga dalam hal pemerintahan yang boleh memimpin adalah ras kulit putih gitu. Nah, itu adalah dari kedua gambar ini adalah contoh dari perubahan struktural, karena
perubahan tersebut mempengaruhi struktur dan sistem masyarakatnya. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah perubahan proses. Apa itu perubahan proses? Jadi perubahan proses adalah perubahan yang bersifat melengkapi dan menyempurnakan. Dan juga biasanya perubahan ini didahului oleh perubahan sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum di Indonesia sendiri kan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, tergantung bagaimana pemerintahan yang dijalankan atau menteri pendidikan yang menjalankan atau memegang mandat dalam menjalankan pendidikan pada saat itu gitu. Jadi mulai dari KTSP, kemudian juga berkembang lagi menjadi kurikulum 2013, kemudian ada revisi 2013 juga. Nah, itu adalah rangkaian proses dari perkembangan kurikulum. Nah, perubahan ini dinamakan perubahan proses karena perubahan ini berjalan dari satu waktu ke waktu yang lain dan didahului oleh perubahan sebelumnya. Setelah tadi kita membahas materi satu persatu, nah tadi adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Kemudian berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan kecil dan perubahan besar. Kemudian berdasarkan sudut pandangnya, ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kemudian berdasarkan arah perkembangannya, ada progres dan regres. Dan juga berdasarkan struktur dan proses, itu dibagi menjadi struktural dan proses. Nah, dari kelima bentuk perubahan tersebut, maka dapat kita berkesimpulan bahwa suatu perubahan ini bisa saja masuk pada klasifikasi dari jenis perubahan. Misalnya revolusi itu kalau berdasarkan waktu bisa menjadi jenis bentuk perubahan yang cepat atau perubahan revolusi. Akan tetapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang berdasarkan struktur dan prosesnya, itu bisa termasuk struktural. Itu contohnya lagi, misalnya dengan adanya perubahan mode pakaian, ini berdasarkan pengaruhnya bisa merupakan perubahan kecil. Dan juga kalau misalnya kita menilik lagi berdasarkan proses, bisa saja termasuk dalam perubahan prosesnya, karena perubahan mode pakaian tentu juga mengalami proses dan didahului dari perubahan yang ada sebelumnya gitu. Jadi memang suatu perubahan ini tidak terpaku atau terpatok pada satu jenis saja, tetapi bisa berbagai jenis atau bentuk perubahan tergantung bagaimana kita melihat sudut pandangnya, atau apakah berdasarkan waktunya atau pengaruhnya atau sudut pandang atau arah perkembangan atau struktur dan prosesnya. Nah, sedikit kesimpulan atau kata penutup dari Mbak, yaitu Mbak kutip dari Heraklitus, seorang filsuf Yunani, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang tetap atau permanen kecuali perubahan itu sendiri. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.